Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Faizah dari kelas Ekonomi Syariah C semester 7 NIM 1720210081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview e-book dari Wardi WP dengan judul Kebelet Kaya, yang di dalamnya terdapat kumpulan jurus inspiratif dari kelas kecil hingga kelas dunia. Di dalam e-book ini terdapat 12 bab yang tiap babnya terdapat poin-poin penting bagi seorang entrepreneur. Mari kita bahas satu persatu babnya, mulai dari bab yang pertama. Bab yang pertama, bagaimana memulainya? Hal yang terpenting adalah berani. Kita harus memberanikan diri untuk terjun sebagai seorang entrepreneur sejati. Kemudian, lakukan dengan segera. Segeralah realisasikan ide yang teman-teman punya. Tidak ada tapi-tapi dan tidak ada nanti-nanti. Kesempatan ada bagi mereka yang memiliki harapan dan kemauan untuk terus berjuang. Langkah selanjutnya yaitu kuasai secara detail. Untuk mempertahankan eksistensi bisnis yang kita bangun, kita harus melakukan pembelajaran dan mengasah keterampilan yang tentunya harus kita kuasai secara detail. Selanjutnya yaitu jadilah berbeda. Dengan menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain, maka bisnis yang kita bangun tentu akan mudah dikenal oleh pelanggan. Yang tidak kalah pentingnya adalah berjuang. Dalam bisnis, seorang entrepreneur harus mengedepankan sikap semangat juang, berpikir positif, dan jangan mudah menyerah saat menemui kegagalan. Saat menemui kegagalan, entrepreneur sejati tidak diam, tapi terus bergerak, terus bersemangat untuk menaklukkan impian. Nah, agar bisnis berjalan atau berkembang begitu cepat, jangan lupa untuk taklukkan investor. Karena dengan adanya investor ini, tentu saja kita atau bisnis yang kita bangun akan terus berkembang karena dibantu oleh disuplai modalnya oleh investor. Bab yang kedua, dengan judul Bagaimana Menjadi Entrepreneur. Menjadi entrepreneur, semua itu berawal dari impian. Impian merupakan motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Semua yang diciptakan manusia tentu saja berawal dari impian. Menjadi entrepreneur bisa juga dengan melihat kebutuhan lingkungan sekitar kita. Bisa kita lihat di sekitar tempat tinggal kita, prospek atau kesempatan maupun peluang apa yang bisa kita gunakan. Tidak lupa juga dengan rasa empati. Rasa empati sangat dibutuhkan saat kita melayani mitra usaha, pelanggan, maupun pegawai, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi gesekan. Memberikan nilai tambah. Jadi saat kita sudah mempunyai bisnis, manfaatkan nilai tambah dari bisnis yang kita punya. Selanjutnya yaitu menjual barang plus manfaatnya. Berikanlah manfaat yang lebih pada produk yang kita jual, agar orientasi pelanggan pada produk kita adalah, wah, barang ini bermanfaat ganda. Karena dalam bisnis, jika kita memfokuskan pada barang, reaksi pelanggan pasti akan membanding-bandingkan produk yang kita jual dengan produk kompetitor yang lain. Kemudian, mewujudkan mimpi pelanggan. Tentu saja saat kita merealisasikan banyak produk yang diimpikan atau yang diinginkan oleh pelanggan atau banyak orang, pasti produk kita akan terjual laris. Apalagi saat kita membuat produk dengan mengikuti tren atau pasar pada saat itu. Yang terakhir di bab 2 yaitu adalah peluang, tergantung cara kita melihatnya. Maksudnya adalah saat kita melihat sesuatu, itu tentu saja kita akan melihat itu sebuah peluang. Tapi tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Jadi seorang entrepreneur sejati itu harus jeli saat kita melihat peluang di depan mata. Lanjut ke bab 3, membidik pasar. Dalam membidik pasar, yang harus kita perhatikan yaitu kuatkan nyali, adrenalin dan seni berutang,
jeli dalam menangkap perbedaan, membangun komunitas, memprediksi fenomena, dan komentator yang bukan aktor. Oke, kita bahas satu persatu. Dalam membidik pasar, kita harus menguatkan nyali, kerjakan tanpa pikir panjang, persiapkan teorinya, dan kerjakan dengan segera. Tentu saja, kuatkan nyali untuk membidik pasar. Apabila dalam berbisnis kita memerlukan tambahan modal, berutang adalah hal yang wajar, tidak melulu dianggap negatif. Karena kita gunakan untuk keberlangsungan bisnis kita sendiri, bukan untuk yang lain. Hal yang harus kita perhatikan selanjutnya yaitu harus jeli dalam menangkap perbedaan. Karena dengan kita berbeda, itu adalah strategi bisnis. Kita akan mudah dikenal oleh pelanggan. Kemudian jangan lupa untuk bangun komunitas. Komunitas yang memiliki sistematika pelatihan, pembelajaran, dan keterbukaan dari setiap proses produksi, pemasaran, dan juga manajemen. Dalam membidik pasar, seorang entrepreneur juga harus memiliki kemampuan untuk memprediksi sebuah fenomena. Karena di dalam bisnis, kemampuan memprediksi sebuah peristiwa atau fenomena merupakan hal yang sangat menguntungkan. Karena memungkinkan untuk mengantisipasi kerugian yang besar. Selain itu juga membuat kita tahu lebih awal tentang kemungkinan apa yang terjadi. Untuk poin yang terakhir di bab 3 yaitu adalah komentator yang bukan aktor. Sebagai seorang entrepreneur, saat kita menemui peluang di depan mata, maka yang harus kita lakukan adalah bukan hanya berkomentar, tetapi harus bertindak. Karena bisa saja peluang tersebut diambil oleh orang lain. Karena saat kita melihat peluang bisnis, sebenarnya orang lain pun juga melihat peluang bisnis yang sama. Sehingga banyak fenomena usaha yang menjadi sia-sia karena kita terlambat untuk beraksi dan sudah didahului oleh orang lain. Maka dari itu, jangan hanya jadi komentator, tapi jadilah aktor. Sekarang kita lanjut ke bab 4 dengan tema hati seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu belajar sambil mengerjakan. Saat melihat peluang usaha, kerjakan dulu saja semuanya. Lakukan apa yang dapat dilakukan, tidak perlu pikir panjang. Saat semua bisnis sudah berjalan, kita belajar sambil melakukannya. Yang kedua, kita belajar dari kesuksesan. Memang keberhasilan sifatnya sementara. Setelah itu tentu ada sebuah persoalan. Maka seorang entrepreneur dituntut untuk pandai dalam mengelola kesuksesan. Selanjutnya adalah mengelola kegagalan. Saat menemui kegagalan, jangan menghabiskan waktu untuk memikirkan kenapa bisa gagal, mengapa, tapi buatlah sebuah inovasi lain. Intinya jangan berhenti. Selanjutnya yaitu adalah mengelola stres. Pengelolaan stres ini sangat berpengaruh saat kita mengambil keputusan. Jadi, usahakan saat mengambil keputusan, jangan pada saat kita mengalami stres. Karena akan berpengaruh tentang hasil keputusan yang kita ambil. Dan tentu saja itu berpengaruh dengan bisnis yang kita jalani. Poin yang terakhir di bab keempat yaitu adalah fokus pada masalah. Seorang entrepreneur harus fokus dengan ketelatenan dan ketajaman. Saat menghadapi kendala, seorang entrepreneur bisa menerapkan filosofi seperti memasukkan benang ke dalam jarum, yaitu harus fokus. Masih ada satu lagi ternyata, yaitu adalah mencari cara terbaik. Seorang entrepreneur saat melakukan proses produksi membutuhkan yang namanya bahan baku. Nah, pada saat membutuhkan bahan baku ini, tentu saja kita harus memiliki berbagai cara yang terbaik tentunya untuk mendapatkan bahan baku yang terbaik pula. Mulai dari ongkos yang murah, kualitas yang tinggi, dan penyuplai produk yang berkualitas. Tentunya semua itu bisa dilakukan asalkan kita bisa menjalin hubungan baik dengan si produsen. Lanjut ke bab 5 yaitu pola pikir entrepreneur. Dalam buku karya Wardi Guepe ini, pola pikir entrepreneur ada 4.
Yang pertama, selalu berada di pinggir jurang. Kedua, memanfaatkan resiko. Ketiga, cerdas melihat peluang. Yang keempat, jangan cepat puas. Maksud dari selalu di pinggir jurang di sini, entrepreneur merasakan seolah-olah dia berada di pinggir jurang, yang membuat kita mau tidak mau harus bergerak, harus bertindak, dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua, memanfaatkan risiko. Sebagai seorang entrepreneur, tentu kita harus pandai dalam membaca situasi dengan cepat dan akurat. Dan tentunya kita harus bisa memanfaatkan atau mengambil resiko yang ada. Tetapi harus dengan calculated risk. Artinya, sudah diperhitungkan terlebih dahulu resiko yang akan terjadi. Pola pikir yang ketiga yaitu cerdas dalam melihat peluang. Entrepreneur sejati adalah mereka yang pandai melihat peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Peluang tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja hilang. Poin yang keempat yaitu adalah jangan cepat puas. Setelah apa yang diharapkan tercapai, langkah selanjutnya adalah buat target yang lebih tinggi dan begitu seterusnya. Lanjut ke bab yang keenam, yaitu adalah tugas entrepreneur. Poin yang pertama, jiwa kreatif. Sebagai seorang entrepreneur, kita dituntut untuk memiliki jiwa kreatif, melakukan inovasi, dan tentunya dengan sentuhan ide kreatif tadi, kita menghasilkan produk yang berbeda. Dan hal yang berbeda tersebut akan memunculkan minat dari pelanggan. Tugas entrepreneur yang kedua yaitu adalah mengelola SDM, sumber daya manusia. Tentunya kita di sebuah usaha membutuhkan sumber daya. Tentu kita dituntut untuk mengelolanya agar menghasilkan sumber daya yang maksimal dan baik. Maka dari itu, tidak mungkin sebuah bisnis dijalankan sendiri. Kita membutuhkan tim yang solid, sehingga seorang entrepreneur harus bisa mengelola SDM dan menghasilkan tim yang solid. Tugas yang selanjutnya yaitu adalah komunikasi yang baik. Sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar tentu didukung karena komunikasi. Harus menggunakan komunikasi yang baik dengan siapapun, baik itu mitra usaha, pelanggan, pegawai. Dengan hal demikian, tentu akan terbangun hubungan interpersonal yang baik dengan sesama. Tugas entrepreneur selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu insting kepemimpinan. Di titik ini, kita tidak perlu menunggu suatu kondisi untuk menjadi pemimpin. Tetapi, kendalikanlah situasi agar jiwa atau insting kepemimpinan itu muncul. Bab yang selanjutnya, bab ke-7 tentang Zero Principle Entrepreneur. Poin yang pertama yaitu adalah mulai dari nol. Apapun bisa dilakukan hanya dengan 0 rupiah. Karena modal seorang entrepreneur bukan hanya soal uang, tapi lebih dari itu adalah membutuhkan skill, jaringan, penyuplai produk, dan sebagainya. Prinsip yang kedua yaitu jujur. Kejujuran tentu akan menumbuhkan kepercayaan dalam usaha. Hal tersebut menimbulkan konsumen melakukan word of mouth terhadap banyak orang karena puas dengan apa yang ia peroleh. Zero prinsip entrepreneur yang ketiga yaitu adalah zero mind. Kemampuan dalam zero mind atau mengkosongkan pikiran membuat kita dapat berpikir jernih serta menemukan ide-ide jenius. Apabila sudah ada ide atau pikiran dan sudah serak di hati, perintah yang akan diciptakan kepikiran yaitu ayo kerjakan. Itu merupakan konsep atau cara bekerjanya zero mind. Bab ke-8 yaitu berbisnis tanpa uang tunai. Hal yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Yang kedua, kerjasama modal. Yang ketiga, bagi hasil. Yang keempat, menjadi perantara atau broker. Yang kelima, barter dengan pemasok. Kemudian yang keenam, multifungsi. Bisnis modalnya bukan hanya uang saja, tetapi kelayakan bisnislah yang dinilai. Berbisnis dengan model pihak lain atau uang muka yang diputar-putar saja juga bisa, asalkan dengan money management yang kuat. Untuk melakukan kerjasama modal,
tentu ada dua belah pihak yang berperan di sini. Ada pihak yang memberikan modal uang dan pasar tempat mereka berjualan, dan ada pula pihak yang memberikan keahliannya. Tentunya hal tersebut sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Bisa juga dengan sistem bagi hasil, yaitu dengan konsep 100% modal dan 100% tenaga. Dengan bagi hasil menurut perjanjian, namun biasanya bagi hasil ini 50% banding 50%. Saat kita menjadi broker atau perantara, tentu kita akan bersosialisasi dengan banyak orang. Mungkin bisa saja pengusaha. Nah, disitulah kesempatan untuk membangun jaringan. Berbisnis selanjutnya yaitu dengan sistem barter dengan pemasok. Biasanya barter yang dilakukan adalah barter dengan jenis intangible atau barter dengan benda yang tidak terwujud. Kemudian dengan multifungsi. Di sini, saat kita memiliki banyak kebiasaan, tentu akan banyak pula hasil yang kita peroleh. Kita lanjutkan ke bab 9, yaitu Dara Entrepreneur. Di bab 9 ini ada 10 poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah penilai karakter yang baik. Kedua, orientasi pada pelanggan. Yang ketiga adalah fokus. Yang keempat, memikat promosi. Kelima, berhitung sebelum berhutang. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Yang kedelapan, peluang butuh kecepatan. Yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Yang terakhir nih poinnya, yaitu pandangan jauh ke depan. Sekarang sudah sampai di bab 10 dengan tema aturan main entrepreneur. Aturan main yang pertama yaitu harus berpikir positif. Dengan berperilaku dan berpikiran positif, tentu akan mendatangkan banyak energi positif juga. Apalagi jika suasana kerja dilakukan dengan sikap yang positif, tentu pelanggan akan bisa merasakan suasana tersebut di produk yang kita buat. Aturan main yang kedua yaitu jangan pelit ilmu. Aturan main yang ketiga yaitu fenomena magis. Tidak perlu orang pintar, tidak perlu paranormal, tidak perlu feng shui. Tapi diri sendirilah yang akan membangun bisnis itu sendiri dan kredibilitas dari bisnis. Keempat adalah strategi. Menjual sesuatu memang butuh strategi, tapi menurunkan harga bukanlah strategi yang terbaik. Yang paling tepat adalah dengan menaikkan pelayanan atau servis kepada pelanggan. Yang kelima yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kita lebih tahu apa yang harus kita kerjakan ke depannya saat kita mendengarkan pengalaman orang yang lebih dulu berkecimpung di dunia tersebut. Yang keenam atau aturan yang terakhir yaitu berinvestasi. Bab yang ke-11 yaitu adalah budaya entrepreneur. Hal yang harus dibudayakan dalam jiwa seorang entrepreneur adalah belajar dan lakukanlah yang terbaik. Budaya yang kedua yaitu adalah sportif. Yang selanjutnya adalah menciptakan kader. Kader di sini bukan hanya sekedar pegawai biasa, tapi kader yang sudah terdidik oleh si pemilik usaha. Budaya yang keempat adalah berdaya juang. Seorang entrepreneur harus bisa menyalurkan fighting spirit-nya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga kepada mitra bisnisnya, agar dapat bersama-sama membangun usaha yang sukses. Budaya yang harus diterapkan selanjutnya yaitu dengan menunda kesenangan. Di sini kebijaksanaan seorang entrepreneur dibutuhkan. Kebijaksanaan untuk mengalokasikan uang kepada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar untuk memuaskan batin, memuaskan nafsu. Iya, sekarang memasuki ke bab 12 yang artinya bab ini adalah bab terakhir di buku kebelet karya milik Wardi Guepe, yaitu mengenai sikap entrepreneur. Poin di sini yaitu ada modal, tenaga, dan jaringan orang lain. Kemudian ada poin salesmanship. Nah, yang ketiga ini adalah milik orang lain. Untuk yang pertama dulu ya, modal orang lain. Jika kita menemui peluang, tapi kita memiliki modal yang belum cukup untuk memulai sebuah bisnis, maka kita bisa meminjam atau menggunakan modal orang lain.
Terus yang poin kedua tadi, tenaga orang lain. Saat kita memiliki usaha, kita tidak hanya bekerja sendirian, tapi kita bisa menggunakan tenaga orang lain juga dengan kita bimbing, kelola. Poin selanjutnya, jaringan orang lain. Di sini maksudnya adalah saat kita memiliki pelanggan dan pelanggan itu puas dengan apa yang kita suguhkan atau puas dengan produk kita, maka pelanggan itu dengan senang hati atau tanpa suruh pun pasti akan meng-share atau menyebarkan kepada orang lain tentang produk atau toko kita. Nah, yang dimaksud dengan jaringan orang lain tadi adalah saat pelanggan tersebut share atau menyebarkan ke komunitasnya, ke jaringannya, ke siapapun. Nah, itulah yang dinamakan jaringan orang lain. Untuk poin yang terakhir banget nih, itu adalah salesmanship. Demikianlah review buku Kebelet Kaya karya Wardigu WP. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.